Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mister Mili. Nah, di kesempatan ini aku mau bahas berkaitan dengan pengumuman hasil SKD CPNS tahun 2021. Terkhususnya juga untuk kalian yang bertanya berkaitan dengan pengumuman untuk CPNS Kemenkumham, Penjaga Tahanan dan juga Pemeriksa Keimigrasian. Pastinya kalian tonton video ini sampai selesai agar informasi yang akan aku berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Informasi pertama adalah kalian pasti bertanya terkait dengan kapan pengumuman hasil tes SKD CPNS tahun 2021. Berdasarkan jadwal terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, untuk pengumuman hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non guru itu dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap 1 dan juga tahap 2. Tahap 1 akan diumumkan pada tanggal 29 sampai 30 Oktober tahun 2021 dan juga untuk tahap 2 adalah tanggal 13 dan juga 14 November tahun 2021. Untuk informasi terkait dengan dua tahapan ini, tahap 1 adalah untuk instansi yang sudah tes SKD CAT atau juga sudah tes P3K. Itu biasanya berlaku untuk instansi pemerintah daerah ataupun Pemprov ataupun juga Pemkot. Untuk tahap 2 adalah untuk instansi yang baru saja selesai tes SKD CAT, seperti contohnya untuk instansi Kementerian Hukum dan HAM, ataupun kejaksaan, ataupun instansi-instansi pusat lainnya seperti kementerian dan juga lembaga. Kemudian untuk tahap 1 ini terkait dengan hasil tes SKD CPNS dan juga P3K non guru, ini untuk tahap 1 sudah diumumkan pada tanggal 29 sampai 30 Oktober tahun 2021. Setidaknya ada 164 instansi yang telah mengumumkan hasil SKD CPNS untuk tahap 1 ini. Dan kemudian untuk tahap 2 ini akan diumumkan pada tanggal 13 dan juga 14 November tahun 2021. Selanjutnya, bagaimana cara melihat dan juga mendownload file hasil SKD CPNS tahun 2021? Setidaknya ada dua cara. Yang pertama, kita bisa membuka web instansi dari masing-masing informasi yang kita lamar. Kedua, kita bisa membuka web sscisn bkn.go.id dan pilih layanan informasi. Di sini kita bisa scroll ke bawah dan melihat hasil SKD CPNS dan juga hasil seleksi P3K. Kemudian, kita bisa men-search atau mencari dengan mengetik nama instansi atau juga di bawahnya sudah tersedia berbagai link pengumuman terkait dengan hasil SKD CPNS tahun 2021 dari tahap 1 ataupun tahap 2. Beberapa instansi sudah mengumumkan terkait dengan hasil SKD dan juga P3K untuk tahap 1 ini, jadi bisa kalian lihat jika pada pengumuman ataupun pada website instansi ataupun pada website sscisn bkn.go.id belum ada dari instansi yang kalian lamar, berarti instansi kalian akan mengeluarkan pengumuman hasil SKD CPNS-nya pada tahap 2 yakni pada tanggal 13 sampai 14 November tahun 2021. Jika nama kalian dinyatakan lolos untuk pengumuman hasil seleksi SKD CAT menuju SKB, jangan lupa kalian untuk login ke akun kalian masing-masing. Kemudian kalian silakan untuk mencetak kartu ujian tes SKB dan juga pemilihan lokasi tes. Dan ini biasanya di jadwal ataupun di hasil file PDF yang kalian download itu sudah tertera kapan batas akhir untuk pemilihan lokasi tes ataupun mencetak kartu ujian. Dan ini jangan sampai kalian lupakan. Jika kalian tidak memilih lokasi tes ataupun mencetak kartu ujian tes SKB, maka kalian bisa dinyatakan tidak mengikuti tahapan tes SKB. Selanjutnya ada yang bertanya juga terkait dengan kode dari hasil SKD CPNS tahun 2021. Kalau kita lihat pada keterangannya itu ada P_L dan juga ada P dan juga ada huruf L atau TL. Untuk P_L itu artinya peserta berhasil lulus passing grade sekaligus lulus ke SKB. P itu passing grade dan L itu adalah lulus. Sedangkan untuk yang kodenya atau keterangan P itu peserta lulus passing grade tetapi tidak lanjut ke SKB. Sedangkan TL atau L artinya peserta yang tidak lulus dikarenakan tidak memenuhi passing grade atau nilai ambang batas yang telah ditentukan. Kemudian ada juga yang bertanya terkait dengan kapan pengumuman hasil tes SKD CPNS untuk instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, khususnya untuk formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Menurut jadwal untuk pengumuman hasil SKD CPNS untuk instansi Kemenkumham itu masuk dalam tahap 2, yakni akan diumumkan pada tanggal 13 dan juga 14 November tahun 2021. Untuk pengumuman dari instansi Kemenkumham itu serentak seluruh Indonesia.
Baik kalian yang melamar di Kanwil Provinsi Aceh sampai di Kanwil Provinsi Papua, itu akan diumumkan serentak pada tanggal 13 dan juga 14 November tahun 2021, dan kalian bisa melihat pengumuman tersebut di website resmi CPNS kemenkumham.go.id, atau juga kalian nanti bisa melihat di akun laman sscisn.bkn.go.id yang kalian miliki. Selanjutnya, jika kalian dinyatakan lulus untuk tahapan tes SKDCAT menuju tes SKB, pada tahapan tes SKB kalian akan diujikan beberapa materi tes SKB sesuai dengan formasi dan juga instansi yang kalian lamar. Tesnya itu bisa berupa psikotes, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, tes praktik kerja, tes kesegaran jasmani, atau juga ada tes uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, ada juga tes wawancara dan juga tes lain sesuai dengan persyaratan dan jabatan yang kalian lamar. Jadi tidak semua materi yang diujikan dalam tes SKB yang saya sebutkan tadi, mulai dari psikotes sampai wawancara, itu diujikan semua. Tergantung dari instansi ataupun formasi yang kalian lamar. Bisa ada 1 sampai 2 tes atau sampai 3 tes dari materi yang diujikan pada tahapan tes SKB. Selanjutnya, untuk tes SKB instansi Kemenkumham, khususnya untuk formasi penjaga tahanan atau Polsuspas dan juga pemeriksa keimigrasian, ini untuk tahapan seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan bobot 60%, terdiri dari tes kesemaptaan dengan bobot 45%, tes wawancara dengan bobot 30%, dan juga tes pengamatan fisik dan uji keterampilan atau PFK dengan bobot 25%. Jadi untuk tes SKB penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian ini tidak ada tes psikotes ataupun tes dengan menggunakan sistem CAT ataupun kita menjawab soal-soal. Jadi untuk tes SKB-nya, semua tesnya akan dilaksanakan dengan praktek, yakni ada kesemaptaan atau dengan kata lain ini tes jasmani. Jadi kita akan diuji berdasarkan jasmani kita, mulai dari lari, pull up atau chinning, kemudian ada push up, sit up, dan juga sateran. Dan juga dilanjutkan dengan tes pengamatan fisik. Untuk pengamatan fisik ini sudah aku jelaskan di video khusus, bisa kalian tonton atau linknya akan aku sertakan di kolom komentar ataupun di deskripsi video ini. Dan untuk pengamatan fisik ini kalian akan dites secara fisik kalian atau fisik luar, tidak secara menyeluruh seperti tes Polri ataupun TNI. Dan juga akan diujikan secara keterampilan kalian, apa keterampilan yang kalian miliki. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan tes wawancara. Nah, wawancara ini berdasarkan dengan formasi yang kalian lamar. Kalau penjaga tahanan berarti sekitar pertanyaannya berkaitan dengan bidang formasi yang kalian lamar. Kemudian untuk tes kesemaptaan wawancara pengamatan fisik dan uji keterampilan ini akan dilaksanakan dalam 2 hari. 1 hari tes kesemaptaan dan 1 hari lagi akan dilanjutkan dengan tes pengamatan fisik, wawancara, dan juga uji keterampilan. Oke, mungkin cukup untuk informasi terkait dengan pengumuman hasil SKD CPNS tahun 2021. Pastikan kalian tetap pantau channel aku ataupun bisa ke IG aku Mili Umri. Dan kalian jangan lupa subscribe channel ini, silahkan bantu share agar video ini bisa bermanfaat untuk pejuang CPNS lainnya. Aku doakan semoga kalian lulus untuk tes SKD CPNS dan juga bisa menjadi aparatur sipil negara tahun 2021. Dan terima kasih untuk kalian sudah menonton. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.